Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sukmawijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami pada bukan Sukmawijaya Al-Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Pada video kali ini saya akan membahas golongan-golongan jin. Jadi kalau golongan-golongan jin itu ya teman-teman ya, terbagi sangat banyak. Di beberapa kitab pun berbeda-beda pendapat gitu ya. Ada yang paling mendasar itu dari kitab Alam Jin. Dikatakan bahwasanya jin itu terbagi 5. Yang pertama al-jin, yang kedua al-ifrit, yang ketiga asyayatin, yang keempat ada al-amar, yang ketiga al-arwah. Namun, sekarang saya akan membahas bukan yang dari kitab Alam Jin, namun dari salah satu kitab yang bernama Alam al-Malaikah al-Abror wa alamul jin wa asyayatin. Ini dari pengarangnya Sayyid Abdullah Hussein. Sayyid Abdullah Hussein ini menjelaskan ada 10 golongan jin beserta penjelasan-penjelasannya ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah al-iblis. Nah, iblis ini bapaknya dari segala jin. Iblis ini dari kata balasa, yang mana balasa ini adalah hilangnya rahmat dari orang tersebut atau individu tersebut, namanya balasan. Iblis ini awalnya adalah seorang yang amat sangat taat, dia adalah penghulunya para malaikat, jadi adalah malaikat dari bangsa Nariyah. Lalu karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena waktu itu diperintahkan sama Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, hanya dia yang tidak mau, maka hilanglah rahmatnya dari Allah. Jadi hanya satu aja syariat dari Allah yang tidak dijalankan oleh si Azazil ini. Dulu namanya Azazil ya, sebelum jadi iblis. Azazil ini, maka dia langsung dilaknat sama Allah menjadi balasa atau iblis ya. Hilanglah rahmatnya dari Allah, jadi iblis gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita berpikir secara logika ya, ini intermezzo doang nih ya. Azazil aja yang dulu penghulunya para malaikat, udahlah penghulunya para malaikat, dia itu adalah penghuni surga, pokoknya uak gengnya surga lah kalau kita ngomong kasarnya, ketuanya surga gitu ya. Itu aja diusir sama Allah dari surga dan langsung dilaknat jadi iblis hanya karena satu hal. Yang pertama, dia tidak mau mengikuti syariatnya Allah untuk sujud kepada Adam hanya karena dia sombong. Dia merasa dirinya paling benar. Hanya karena itu dia diusir. Apalagi orang-orang seperti kita gini ya, yang melakukan banyak hal yang di luar yang Allah tidak suka. Seperti kita menyombongkan diri, kita masih berzina, kita masih berbohong, kita masih licik, kita masih pelit, kita masih berzina, dan sebagainya. Apalagi kita nih gitu ya. Iblis aja yang sudah pernah ngerasain surga beribu-ribu tahun, karena satu kesalahan ditendang, apalagi kita yang belum pernah masuk surga. Nah, maka dari itu tingkatan iman dan takwa kita dan terus berusaha berlatih terus dan terus minta maaf kepada Allah. Kali aja kita setiap hari ada salah sama Allah gitu ya. Terus minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut, yang pertama adalah iblis tadi adalah bapaknya dari segala jin. Jadi iblisnya hanya satu ya. Iblis ini adalah si Azazil tadi yang diusir Allah dari surga tadi ya, namanya Azazil yang sekarang bernama iblis. Yang kedua ada namanya asyayatin. Nah, asyayatin adalah setan. Jadi setan ini teman-teman, setan ini terbagi dua ya. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Sebenarnya setan ini lebih mengarah kepada sifat. Dia tidak berwujud seperti manusia atau wujud jin. Kalau jin itu kan ada wujudnya seperti cuma mata doang gitu. Pokoknya ada sifatnya, ada wujudnya lah gitu. Nah, tapi kalau misalkan syayatin ini dia lebih mengarah kepada sifat yang bisa masuk ke manusia dan bisa masuk ke jin. Makanya jin itu terbagi dua kan, ada jin yang muslim atau jin yang taat, ada juga jin yang kafir yang tidak taat gitu. Tidak taat kepada Allah, yang kiblatnya ke iblis gitu ya. Ada juga para bangsa jin yang kiblatnya ke Allah gitu loh. Nah, makanya jin dan manusia itu
diciptakan sama Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, manusia pun juga sama. Manusia ada juga yang taat, ada juga yang suka memfitnah, ada suka juga yang suka melakukan hal-hal maksiat, ada juga yang kiblatnya ke setan gitu loh. Jadi setan itu bisa memasuki jin, bisa memasuki manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngajakin ke majelis, ada yang ngajakin clubbing. Nah, temen yang ngajakin suka clubbing, suka minum, ini jin setan dari golongan manusia ini, gitu. Nah, misalnya juga ada juga lagi ngumpul-ngumpul suka gibah. Nah, ini setan dari golongan manusia gitu. Nah, ini yang kita harus hindari ya, kita harus jaga-jaga sama mereka gitu loh. Jin pun juga sama, jin juga ada membisik-bisikan kepada kita, lalu menampakkan diri kepada kita untuk kita supaya nyembah mereka, memberikan sesajen gitu kan, untuk menyembah mereka gitu kan, lalu dikasih yang aneh-aneh lah, dibohongin. Nah itu setan dari golongan jin gitu ya, tidak disuruh ibadah malah disuruh ngapain gitu kan, itu setan dari golongan jin. Jadi dari 10 golongan jin ini yang nomor 2 adalah namanya asyaitin atau setan. Nomor 3 namanya adalah al-marodah. Al-marodah ini membuat manusia ini ragu-ragu dalam segala hal. Misalkan mau sedekah ragu-ragu. Contoh misalkan, aduh duit saya kurang nih bulan ini ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak ada pemasukan. Tapi udah harusnya jadwal saya sedekah nih gitu. Ini yang membuat orang ini ragu-ragu, gue sedekah apa enggak ya? Sedangkan buat diri saya sendiri susah. Padahal Allah menjamin bagi siapapun yang bersedekah, Allah akan lipat gandakan rezekinya gitu. Nah, bagi orang-orang sedekah ke anak-anak yatim, membahagiakan anak-anak yatim, ya kan, Allah akan melipat gandakan rezekinya, gitu. Nah, ini membuat orang ragu-ragu. Begitu juga saat kita sholat, gitu ya. Jadi ragu-ragu ini, saya udah berapa rakaat, ya. Terus ragu-ragu juga, misalnya kalau mau Jumatan apa enggak, karena mau Jumat apa enggak ya, kerjaan saya masih banyak. Nah, itu hati-hati ya. Itu adalah golongan al-marodah yang suka membisikannya seperti itu. Lalu berikutnya adalah al-afarit atau ifrit. Nah, Al-Afarit ini sudah tidak asing ya kita dengar ya. Kadang-kadang Ifrit ini sudah dijelaskan di berbagai kitab. Hadis juga sudah ada Ifrit gitu ya. Kitab ilmu hikmah juga dijelaskan Al-Afarit gitu ya. Ada juga beberapa ilmu atau asma yang berkhodamkan Al-Afarit atau Ifrit gitu. Nah, Al-Afarit ini kalau dijelaskan bahwasanya Ifrit ini adalah salah satu golongan jin yang sangat tinggi ilmunya, sangat cerdik dan sangat pintar gitu. Ini golongan jin yang sangat cerdik, sangat pintar. Jadi dia ini memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan fisiknya jauh melebihi jin-jin yang lain. Makanya golongan afarit atau golongan ifrit ini biasanya memimpin golongan-golongan jin yang lain. Biasanya. Nah, biasanya golongan-golongan afarit ini karena mereka ini memiliki kecerdasan yang tinggi, dia cerdik gitu ya, licik. Sehingga dia golongan jin yang suka menipu atau ngeghosting lah, kita bahasa kita ghosting gitu ya. Suka udah ngasih tahu hal itu tuh hal yang tipuan gitu, yang talbis gitu, seperti itu, yang talbis yang bukan sebenarnya gitu. Nah, ini dia suka yang seperti itu, dia karena dia licik ya, jadi agak cerdik menghadapi segala sesuatu. Jadi strategi siasatnya banyak. Nah, itu adalah golongan al-afarit atau ifrit. Misalkan seorang dukun lagi nyantet sebuah rumah gitu ya, dia mau nyantet orang nih gitu. Nah, jin ifrit ini kadang-kadang mereka itu tanpa harus diarahkan, lu harus ngapain, dia udah bisa berpikir sendiri. Nah, kalau misalnya kan ketemu ada sebuah rumah, yang mana rumah ini ada seorang, misalkan imamnya atau misalkan orang rumah tersebut yang punya rumah atau yang kepala keluarganya orang yang soleh gitu. Sehingga dikelilingi sama ayat-ayat Al-Quran gitu kan, rumahnya tersebut diterangi dengan ayat Al-Quran. Nah, dia tahu kapan harus masuk, dia tahu kapan harus stay. Dia harus kapan harus menyerang, kapan harus defense. Jin-jin afarit ini dia lebih ngerti strategi perangnya seperti ini. Kayak misalkan mau diruqyah nih, dia digoda atau dihancurkan sama jin bangsa ifrit gitu ya, atau badannya dirusak sama bangsa jin ifrit. Terus diundanglah kiai untuk ngeruqyah orang tersebut yang diganggu sama jin ini. Nah, jin ifrit ini pinter karena tahu dia ini mau diruqyah, dia kadang-kadang nyingkir dulu. Tunggu sampai si kiainya ini sudah pura-pura udah ngeruqyah bla 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 bla, sudah selesai kan, ternyata nggak terjadi apa-apa gitu kan, ternyata hanya bereaksi doang gitu. Nah, setelah itu pas udah selesai ruqyahnya, pulang pasiennya, kena lagi serangan dari ifrit. Nah, jadi golongan ifrit ini golongan yang cerdik ya, suka menipu dan dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dibanding yang lainnya. Yang berikutnya adalah golongan al-a'wan. Nah, golongan al-a'wan ini mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan golongan al-a'wan ini. Golongan al-a'wan ini adalah golongan jin-jin pembantu. Namanya pembantu, ada golongan jin yang suka membantu umat manusia.
Nah, misalkan teman-teman suka melihat para ahli ruhani atau misalkan paranormal, ahli spiritual gitu ya, baik yang dukun maupun yang ahli hikmah gitu ya, baik yang jalur kiri maupun jalur kanan. Nah, mereka ini yang paling sering mereka perintahkan, mereka suruh untuk mengerjakan hajat-hajat mereka ini golongan al-awan ini namanya. Jadi golongan awan ini biasanya ada di ajian-ajian tertentu, kalau misalnya untuk ilmu-ilmu kasepuhan ya, atau misalnya ilmu hikmah gitu ya. Nah, ini biasanya mendiami asma-asma atau keilmuan-ilmuan tertentu. Nah, golongan awan ini tidak semerta-merta ada golongan kiri saja, mereka juga ada golongan kiri, juga ada golongan kanan. Jadi kalau misalkan untuk yang jalur-jalur kiri perdukunan gitu biasanya menggunakan golongan awan yang golongan kiri gitu ya. Golongan-golongan yang kiri itu golongan-golongan yang tidak mengimani Allah, yang dia kiblatnya ke iblis atau ke setan. Lalu yang golongan awan yang jalur kanan itu biasanya adalah golongan-golongan jin yang sangat amat soleh gitu, sangat amat soleh, dan sehingga mereka hanya mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan syariat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi Allah saja gitu. Jadi mereka nggak mau tuh golongan awan yang bagian kanan itu biasanya nggak mau tuh yang buat nyantet atau misalkan buat dua insan yang untuk suka sesama jenis. Nah, itu dia nggak mau tuh yang golongan awan yang bagian kanan yang taat gitu ya. Itu namanya golongan awan atau kita katakan khodam penolong ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh banyak orang ya, karena mereka memang memiliki karakter untuk suka membantu umat manusia ya dalam segala hal. Lalu berikutnya adalah al-ghawashun, al-ghawash. Nah, al-ghawash ini adalah golongan jin yang biasanya tinggalnya di wilayah-wilayah dekat air, dengan mata air, biasanya di danau-danau, di sungai, di lautan gitu ya. Dan golongan Ghawash ini atau dikatakan dalam bahasa Indonesianya bangsa penyelam yang suka berenang. Jadi wujudnya kayak seperti ikan, kayak buaya, ikan. Kalau misalnya teman-teman lihat, terus ada juga yang mirip-mirip kuda laut gitu ya, gitu-gitu. Atau yang ada siripnya gitu. Itu biasanya golongan al-Ghawash. Nah, golongan al-Ghawash ini biasanya cenderung itu biasanya lebih kuat dibandingkan golongan jin yang lain. Nah, kalau misalnya kita tadi saya katakan al-Afarid adalah golongan paling kuat, maka kalau golongan al-Ghawash ini biasanya bangsa jin yang dia memiliki tingkat energi yang cukup kuat juga dibandingkan dengan al-Awan dan yang lainnya. Golongan al-Ghawash ini juga ada bangsa ifritnya. Jadi ifrit ini nih sebenarnya lebih mengarah kepada tingkatannya tingkatan ifrit gitu ya. Jadi mengarah tingkatan. Jadi al-Ghawash juga ada ifrit maimun al-Ghawash, namanya, ada bangsa namanya bangsa ifrit maimun al-Ghawash. Nah, Ghawash ini biasanya lebih mengarah kepada tempat dia bersemayam. Jadi kalau misalnya Ghawash ini kan mainnya di laut-lautan, sifatnya air, sungai, curug gitu ya, air terjun, danau gitu. Nah, ini rata-rata adalah al-Ghawash yang pokoknya karakternya itu dia seperti ikan atau ya sifatnya berenang. Itu namanya al-Ghawash, jin al-Ghawash namanya. Lalu berikutnya adalah at-Tayarun. Nah, at-Tayarun ini adalah golongan jin yang memiliki karakter dia suka terbang. Jadi kalau misalkan dalam hadis Rasulullah jelaskan bahwasanya jin itu bermacam-macam, ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang melata, dan ada juga yang berenang. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau misalkan dari kata Syed Abdullah Hussein, bahwasanya at-Tayarun itulah jin golongan yang suka terbang. Nah, kalau misalnya teman-teman suka ngelihat kayak kuntilanak gitu ya, suka-suka terbang. Nah, ini at-Tayarun namanya. Nah, kuntilanak, terus apalagi tuh kayak kepala jam yang terbang itu at-Tayarun tuh. Lalu ada pocong yang terbang, itu at-Tayarun namanya. Jadi at-Tayarun ini adalah golongan jin yang karakternya itu tuh terbang dia. Dia bukan berjalan. Jadi jin itu tidak terbang semua, ada juga yang berjalan kaki menapak bumi, ada gitu. Jadi dia melata di atas bumi seperti ular gitu, ada gitu ya. Lalu dia juga yang bisa berenang, ada gitu. Gitu sama persis lah seperti makhluk bumi gitu ya. Jadi at-Tayarun ini adalah golongan jin yang terbang. Jadi kalau misalnya lihat kuntilanak, oh sudah tahu ini golongan at-Tayarun nih. Misalkan ada banaspati nih, terbang, kepala terbang gitu ya. Oh, ini at-Tayarun nih namanya karena dia memiliki karakter terbang ya. Untuk berikutnya adalah at-Tawabi. At-Tawabi ini dikatakan adalah pengekor atau pengikut. At-Tawabi ini lebih cenderung biasanya dia ini yang suka berjalan di atas tanah. Dan ini kalau misalkan teman-teman suka melihat bangsa jin yang misalnya suka nempel, suka ngikutin. Ya, misalkan kayak maaf kata nih, kalau misalkan ya ada teman-teman indigo gitu ya, teman-teman indigo yang dia didampingi terus, atau misalkan ada seseorang yang memiliki istikhodam, yang khodamnya mendampingi terus tersebut. Nah, ini dari golongan at-Tawabi namanya. Jadi dia ini paling suka mengikuti manusia, mau di belakangnya, di sampingnya, namanya at-Tawabi. Biasanya at-Tawabi ini lebih cenderung kalau misalnya kalian teman-teman tahu itu
kayak ini. Salah satu bangsa Atoabi ini seperti genderuwo, yang familiar lah di kalangan kita. Itu namanya Atoabi. Nah, tapi sebenarnya golongan jin itu bermacam-macam, tidak hanya genderuwo aja gitu. Ada juga golongan-golongan jin yang lain seperti yang mukanya yang menyeramkan, lalu ada tanduknya, lalu tangannya ada 6 begitu. Itu juga ada jin seperti itu, namun tidak familiar di Indonesia. Lalu berikutnya ada nomor 9, ada Alkoma. Alkoma itu yaitu kawan atau yang mengawani. Nah, biasanya alkoma ini, kalau misalnya anak-anak kecil suka teman bermain. Jadi alkoma ini, dia ini tidak bisa melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan seperti ifrit. Jadi misalnya kalau ifrit ini bisa melakukan hajat pelet, awan juga bisa melakukan kerja hajat pelet, atau misalkan bisa menarik pelanggan gitu ya. Ya buat macam-macam lah, memiliki kemampuan, intinya kemampuan sihir. Nah, itu rata-rata untuk golongan-golongan al-afarid, al-awan, al-gowas, as-sahab. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan as-sahab ya. As-sahab itu yang di langit. Nanti kita akan bahas yang golongan as-sahab di lain waktu. Namun, kalau al-qoma ini biasanya dia tidak memiliki kemampuan untuk untuk sihir gitu. Seperti ifrit dan sebagainya. Dia hanya sekedar teman ngobrol aja gitu. Dan dia pun juga kurang bisa nerawang ya. Jadi kalau kadang terawangannya salah gitu kan. Nah, ini namanya alkoma namanya. Alkoma ini hanya teman ngobrol aja. Kalau misalkan teman-teman suka lihat anak-anak indigo yang cuma bisa ngobrol tapi nggak bisa ngobatin orang gitu ya. Ini namanya alkoma namanya. Bangsa alkoma. Lalu terakhir adalah al-a'mar ya. Al-a'mar ini adalah golongan yang suka meramaikan. Nah, biasanya golongan al-a'mar ini suka kalau misalkan teman-teman lagi penelusuran tempat-tempat angker gitu kan. Tempat angker ini biasanya kan suka nih banyak jin yang berdatangan. Dia suka ini ada acara apa nih? Nah, ini golongan al-a'mar namanya. Golongan al-a'mar ini suka dengan keramaian atau dia suka dengan tempat-tempat yang keramaian. Golongan-golongan yang meramaikan. Jadi kadang-kadang suka ada yang kerasukan. Nah, ini golongan al-a'mar namanya. Nah, golongan al-a'mar ini dia biasanya suka menggoda manusia, suka nakut-nakuti, muncul tiba-tiba gitu kan. Nah, ini golongan al-a'mar. Jadi teman-teman kalau misalkan kita katakan, oh jin yang seperti ini golongan apa ya Ki Sukma gitu. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan, oh ini pasti golongan A, pasti golongan B, belum tentu. Tapi kita bisa melihat dari bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh misalkan dia terbang berarti at-tayarun. Kalau misalkan dia tiba-tiba suka datang berarti golongan al-amar. Tiba-tiba dia suka ngikutin kita, itu berarti golongan at-tawabi. Kalau misalkan dia suka menggoda kita berarti asyayatin. Atau misalkan dia suka membuat kita ragu-ragu dengan segala sesuatu, itu berarti al-marodah. Lalu berarti kalau misalkan dekat-dekat wilayah yang dekat air berarti al-gowashi. Itu lalu kalau misalkan di atas gunung yang mereka tinggal di atas awan yang pokoknya dapat tempat dingin gitu, itu namanya as-sahab. Lalu juga alkoma juga misalnya anak-anak suka teman bermain anak-anak, itu namanya alkoma. Jadi gitu. Jadi wujud jin itu belum tentu. Jadi kayak misalnya saya katakan tadi kuntilanak, belum tentu yang kamu lihat toyarun itu kuntilanak itu pasti toyarun, belum tentu. Bisa saja kuntilanak itu tidak terbang. Tiba-tiba dia mewujudkan seperti kuntilanak namun dia berjalan. Pada waktu dia mewujudkan seperti kuntilanak namun dia berjalan, berarti kemungkinan besar dia dari golongan at-tawabi karena dia tidak terbang. Nah, ada juga misalnya pocong nih. Pocong dia hanya berdiri, dia napak nih. Dia napak namun tidak terbang. Berarti kemungkinan dia bukan dari golongan at-tayarun, bisa aja dari golongan al-qoma, at-tawabi atau al-amar gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, golongan-golongan jin ini memang sangat luas sekali dan sangat ngejelimet ya. Memang sangat ngejelimet, dan ini memang kalau kita ngebahas golongan-golongan jin nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Nggak ada habisnya. Golongan jin, setan, dan iblis ini nggak ada habisnya. Namun, saya akan terus menggali, saya akan berusaha semaksimal mungkin membeberkan ke teman-teman semua berdasarkan kitab yang saya baca dan yang saya pelajari dan sesuai dengan pengalaman saya juga. Jadi di sini saya pun hanya menjelaskan apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya alami gitu ya. Bagi teman-teman semua yang mempercayai silahkan. Bagi teman-teman semua yang mungkin tidak mempercayai, ya saya tidak akan marah dan saya tidak akan menyalahkan. Semua berhak berpendapat, semua berhak meyakini apa yang mereka yakini. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah 10 golongan jin yang sudah dijelaskan oleh Said Abdullah Hussein dan beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Jadi itu semua tadi sudah saya beberkan ke teman-teman semua. Di lain waktu kita akan membahas lagi mengenai golongan-golongan jin yang mungkin lebih dalam lagi dan lebih detail lagi dari kitab yang lain gitu. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan di sini saya ingatkan kembali bahwasanya di sini saya hanya men-sharing ya, atau berbagi dengan teman-teman semua apa yang saya pelajari.
Dan apa yang saya baca, apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, dan juga apa yang saya alami. Untuk kepercayaan tergantung dari teman-teman semua. Jika ingin meyakini silahkan, namun jika tidak mau meyakini, tidak apa-apa, saya pun tidak akan memaksa. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.